Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatkur Rohmah, guru kelas di SD Negeri Sampangan yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta. Saya akan melaksanakan wawancara pra-observasi kelas dengan Ibu Umi Mahanani yang merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Sampangan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Ya. Ini nih Bu Umi, saya mau berbincang-bincang dan menanyakan beberapa hal kepada Bu Umi. Ibu Umi merencanakan pembelajaran yang seperti apa? Merencanakan pembelajaran yang bisa menjadikan anak itu kreatif dan komunikatif. Tidak hanya saya saja yang aktif dalam pembelajaran, tapi juga anak-anak aktif untuk bertanya, untuk mengetahui apa pembelajaran yang disampaikan oleh saya kepada mereka. Untuk pembelajaran yang terdekat, Bu Umi akan mengajar kelas berapa ya? Ini saya mengajar di kelas 4. Oh, di kelas 4. Oh iya. Kalau begitu, saya ingin tahu ini pembelajaran di kelas 4 nanti tentang apa? Ini insya Allah nanti saya akan menyampaikan ke anak-anak tentang bab 6 ya, yaitu isinya mengaji dan mengkaji surat Atin dan hadis silaturahmi. Oh iya. Dari rencana pembelajaran yang sudah disusun oleh Bu Umi, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran dari surat Atin dan hadis tersebut tidaknya untuk ditekankan di surat Atin terlebih dahulu, ya anak-anak itu bisa membaca dan menghafal surat Atin dengan tartil, lalu bisa mengetahui hukum bacaan apa saja yang ada di surat Atin tersebut, dan anak-anak nanti bisa menjelaskan isi pokok atau isi pesan-pesan pokok dari surat Atin tersebut. Berarti untuk materi surat Atin ini anak-anak diajarkan untuk bisa hafal surat Atin, ya, kemudian mengkaji surat Atin, ya, juga mengetahui isi pokok hadis tentang silaturahim, ya, begitu ya? Ya, untuk selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Umi dalam pembelajaran ini apa? Itu terbagi dari area keterampilan dan pengetahuan. Oh iya. Ya, untuk keterampilan secara otomatis atau secara tidak langsung, anak-anak itu harus mengetahui atau menghafal dulu huruf hijaiyah yang dasar, yaitu intinya dari huruf alif sampai dengan huruf ya yang ada 30 huruf hijaiyah tersebut, dan nanti bisa menghafal surat Atin tersebut. Itu ya keterampilannya. Dan pengetahuannya, anak-anak nanti kita bimbing untuk mengetahui hukum bacaan yang ada di surat Atin, setidaknya mengetahui hukum bacaan dari izhar, ikhfa, idgham dan ikhlas tersebut, dan mengetahui apa saja nanti isi pokok pesan-pesan dari surat Atin. Kalau untuk strategi yang disiapkan Bu Umi apa? Nanti strateginya saya akan mengadakan diskusi, karena anak-anak di kelas 4 itu sangat aktif nih, gitu. Jadi mereka itu, kalau cerita sedikit, kalau saya masuk materinya apa, itu sangat tertarik, apalagi untuk Al-Quran. Itu mereka kalau dikasih tahu sedikit saja gitu, sudah pengennya tanyanya itu banyak. Jadi diskusi di kelas itu ya nanti insya Allah akan terjadi diskusi yang banyak gitu. Kalian nanti ada kuis atau permainan ya, kita nanti membagikan huruf hijaiyah biar mereka mengingat. Jadi huruf hijaiyahnya ya 1 sampai 30, tapi nanti ya kemungkinan tidak semuanya, nanti bisa maju ke depan
anak-anak yang lain bisa menghafal lagi dan mengingatnya lagi seperti itu. Ada lagi? Lalu yang itu tentang surat Atin. Nanti dari hukum bacaan tadi, ya insya Allah nanti saya berikan tulisan per ayat, nanti kita bagi kelompok, nanti mereka mencari hukum bacaan apa yang ada di per ayat tersebut di tiap kelompok. Kalau untuk media sendiri yang akan digunakan Bu Umi apa untuk pembelajaran ini nanti? Ya, medianya itu saya membuatnya sederhana saja. Ya, itu potongan kertas saya tulis huruf hijaiyah 1 sampai 30 nanti dibagikan kepada anak-anak sama tulisan ayat dari surat Atin tersebut. Ya, medianya kartu huruf hijaiyah dan kartu dari per ayat dari surat Atin. Berarti untuk pembelajaran ini pada hari ini ya? Iya. Nanti jam berapa ya? Nanti dimulai dari setelah sholat duha ya. Karena ini hari Jumat, biasanya kegiatan di sekolah kami di SD Sampangan itu adalah Jumat religi. Setelah sholat duha nanti anak-anak membersihkan kelas sebentar, nanti persiapan untuk pembelajaran agama Islam. Ya, berarti nanti ketika Bu Umi akan mengajar di kelas 4 untuk belajar ini, saya izin untuk melakukan observasi Saya ingin melihat pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4 dan melakukan observasi untuk tugas saya sebagai calon guru. Seperti itu ya Bu Umi ya. Saya ingin ada yang saya tanyakan lagi untuk yang terakhir. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Umi dapatkan? Yang saya dapatkan nanti ada gambaran proses pembelajaran ya di kelas itu seperti apa dan bagaimana asiknya kita itu belajar tentang Al-Quran. Sebenarnya tidak ada kesulitan dalam mempelajari Al-Quran kalau kita mau dan ingin belajar yang benar-benar belajar Quran secara baik dan benar seperti itu ya. Kadang kan anak berpikirnya kalau belajar Al-Quran itu sulit, terkadang mereka saya nggak bisa Bu. Ya, saya sering sekali mengatakan pada mereka jangan pernah bilang tidak bisa. Kita bisa karena kita punya Allah, karena gitu ya. Ya mohon maaf ini omongannya ke arah agama itu. Karena memang guru agama memang seperti itu. Tidak masalah Bu Umi karena memang begitu adanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk nanti saya ikut pembelajaran di kelas 4 untuk melaksanakan observasi. Terima kasih Bu Umi. Demikian percakapan pra observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah, doa mau belajar, doa kepada kedua orang tua, dan doa keselamatan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
bisa mempraktekkan hukum bacaan yang ada di surat Atin. Kemudian kalian nanti bisa menjelaskan apa saja sih isi pesan-pesan pokok dari surat Atin. Lalu bisa membuat paparan-paparan tentang pesan-pesan surat Atin. Dan yang paling penting kita akan belajar nanti menulis surat Atin ya, dan menghafalkannya. Nah, anak-anak sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 97 dulu. 97 ini ada gambar, yaitu apa anak-anak? Anak-anak yang sedang mengaji ya. Di sini mereka mengaji dan mengkaji tentang surat Atin. Kita lagi halaman selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Sudahkah kalian mengaji Al-Quran hari ini tadi? Sopo sing isuk mau apa kemarin sudah membuka Al-Quran? Ayo buka Iqra. Ya, Iqra itu termasuk ngaji karena Allah mengatakan bila kita membaca satu huruf itu pahalanya 10. Sehingga dikatakan di hadis rawahul Muslim, yaitu orang yang lancar membaca Quran bersama malaikat, mulia lagi taat, dan orang yang terbata-bata, jadi orang yang baru belajar Quran itu juga akan diberikan pahala dari susah payahnya orang yang belajar, yaitu 2 pahala. Itu huruf apa saja? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zain, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Saiki nyanyi bareng-bareng sih. Kaya Ipin Upin ya. Alif ba ta 1 2 3. Alif ba ta sa jim ha kha, dal dal ra zain sin shin shad, dad dad ra ain ghain fa qaf, kaf lam mim nun waw, ha lam alif hamzah ya. Huruf ini ya. Maju ke depan, perlihatkan ke teman-teman kalian huruf nun. Oke, ya. Maju depan dulu. Huruf sot. Sot. Siapa yang mendapat huruf maju ke depan? Jangan diperlihatkan, saya maju ke depan. Huruf alif. Alif. Maju ke depan. Perlihatkan ke temannya. Nah, gitu ya. Huruf apa saja ini? Nun. Sod. Alif. Shin. Ya sudah, kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watin
Sadaqallahul adzim. Nah, siapa dari kalian yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Bintang, Mas Bintang maju ke sini, Mas Bintang. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihsallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Dan tepuk tangan untuk Mas Aku. Kalian berani kasih tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaihsallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Biasa kita ngaji, hafalan, ya lidah kita akan terbiasa untuk ngaji dan hafalan. Wong nyanyi iso kok ngaji kok ngantek ora iso ya, apalagi kita itu seorang muslim. Muslim ini artinya apa toh? Orang yang beragama Islam. Kalau orang yang beragama Islam ya harus melakukan kewajiban kita sebagai orang Islam. Salah satunya sholat, mengaji, ya, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Jadi rukun Islam itu kalau bisa dilaksanakan semuanya. Tajwid, ya, tajwid, ya, tajwid. Kita akan mengenal bacaan nun, sukun, dan tanwin. Nanti buku kalian bahwa surat Atin itu terdiri dari bacaan idhar, ikhfa, terus idgham dan iqlab. Ada 4 bacaan yang terdapat dalam surat Atin. Nun sukun atau tanwin dibaca idhar jika bertemu dengan 6 huruf halqi. Nanti salah satu tulis ke depan huruf halqi itu apa saja. Dilihat di buku, nanti tuliskan di papan tulis yang saya panggil. Siap Bu ya. Ya. Mas Zoya, huruf idhar apa saja? Ayo tulis sini. Tulis sini. Tulis sini sayang. Nih, sini. Nanti kalau nggak cukup di bawahnya sini. Nah, huruf idhar apa saja? Apalagi jam. Hurufnya apa lagi yang belum tertulis? Pintar. Idhar itu dibaca jelas. Contoh di surat Atin, ajrun ghairu mamnun. Tulis sini ya, buka kabeh. Aku Bu. Oh, sabar. Ikhfa itu non sukun.
Nih Mbak. Yo, apalagi hurufnya. Ya. Huruf. Hah? Oh iya. Mas. Bacaan huruf tak apa? Temennya huruf tak apa? Temennya huruf tak apa? Idhar tadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang jumlahnya berapa? 6. Selain ifa dan idhar ada idgham, ya. Itu dan terakhir huruf apa? Iqlab. Huruf iqlab itu apabila bertemu dengan huruf ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, anak-anak, sekarang Bu Umi ingin kalian memasangkan beberapa ayat dari surat Atin yang mendapatkan surat ini. Nanti cari hukum bacaannya, masuk hukum bacaan idhar, ikhfa, idgham ataukah iqlab yang manis. Dikasih Bu Umi waktu 10 menit. Jangan boleh 10 menit. Kelompoknya Mas Rifai namanya Abu Bakar Asidik. Kelompoknya Cantika namanya Umar bin atau ya. Terus ini Usman bin Affan. Dan itu ya kelompoknya namanya Ali bin Abi Thalib. Nanti Bu Umi panggil langsung presentasi ke depan. Tulisan ini ada hukum bacaan apa dan apa. Benar atau tidak kita lihat. Sudah ya anak-anak? Sudah ya? Kami dari kelompok Abu Bakar Asidik mau mempresentasikan surat Atin, 1, 2 ayat Atin. Yuk baca dulu nak. Tidak ada. Tepuk tangan untuk Ali bin Abi Thalib. Maju semuanya. Ali. akan membacakan surat Al-Qur'an. Ya, yuk buat. Sekarang kelompok Umar bin Khattab. Yuk. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan membacakan beberapa surat Al-Qur'an. Masuk huruf kita. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab. Nah, Usman bin Affan. Yuk, maju semuanya. Maju semuanya. Jangan malu-malu. Ada pembacaannya Mbak, Mas? Tidak ada caranya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Usman bin Affan. Nah, tepuk anak soleh. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, setan, setan. Allah, Allah, Allahu Akbar. Menceritakan tentang buah tin. Watini wa zaitun. Artinya apa? Demi buah tin dan buah zaitun. Banyak manfaat yang ada di buah tersebut ya. Ini ada hadis yang mengatakan seperti ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Ya, artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Orang kalau suka bersilaturahmi itu insya Allah
akan panjang usianya. Anak-anak, Bu Umi mau tahu apa yang kalian rasakan pada hari ini di pelajaran mengaji dan mengkaji surat Atin dan tentang mengetahui sedikit tentang pentingnya silaturahmi. Bumi kasih ini kertas, tulis di sini apakah yang kalian rasakan. Aku suka pelajaran ini karena bisa belajar tentang Al-Quran dan surat-surat dengan senang. Aku hanya ingin ekstra sekolah tambahan agama agar bisa belajar Al-Quran sama Bu Umi. Insya Allah ya. Di luar nanti ada ekstra belajar Quran. Saya sangat bahagia dengan pelajaran ini. Semoga saya pintar, amin, untuk bisa tahu seberapa paham kalian tentang pelajaran ini. Keluarkan buku tulis kalian sebentar. Ya. Sebutkan 3 huruf IPA. Yuk. Sebutkan 3 huruf IPA. Sudah dituliskan. Idgham dibagi menjadi 2. Sebutkan idgham apa dan idgham apa. 9. Dengarkan hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Bersilaturahmi itu akan memperpanjang titik-titik. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini selesai dengan bahagia. Anak-anak bisa memahami. Insya Allah sedikit banyak bermanfaat buat kalian, buat hidup kalian, belajar lebih rajin. Anak-anak, hari ini Umi cukupkan pelajaran agama Islam sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi dan Mas Yo maju lagi sini untuk bareng-bareng siapkan teman-teman untuk membaca surat Al-Asr bersama-sama dan doa mau pulang ya, kafaratul majlis. Doa mulai. Bismillah. Saya Fathur Rahmah, guru kelas dari SD Negeri Sampangan, Kota Surakarta, yang merupakan CGP Angkatan 7, akan melaksanakan percakapan pasca observasi kepada Ibu Umi Mahanani, guru mata pelajaran agama Islam. Nah, pada percakapan kali ini kami didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu Ibu Sari Nurhayani. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Bu Fafa. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang. Baik,
Bu Umi, kita mulai saja ya. Bu Umi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya sudah diizinkan untuk observasi di kelasnya yang sedang diajar oleh Bu Umi, yaitu kelas 4B, materi surat Atin dan hadis silaturahim. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja ya Bu Umi ya. Menurutnya Bu Umi, kita bertemu dan bercakap-cakap seperti ini punya tujuan apa? Untuk mengembangkan diri saya, potensi saya bagaimana ya mengembangkan cara mengajar kepada anak-anak yang lebih baik seperti apa. Ya, ya. Untuk kemarin yang observasi di kelas yang telah saya laksanakan, nah pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Umi itu kemarin kan tujuannya anak-anak mengetahui, menghafal surat Atin, mengetahui makna, kemudian mengetahui hadis silaturahim, ya dengan media kartu hijaiyah ya. Ya. Menurut Bu Umi untuk pembelajaran kemarin kelebihannya apa? Untuk pembelajaran kemarin itu kelebihannya pertama kartu huruf hijaiyah itu untuk mengingatkan kembali anak-anak, karena pada dasarnya setiap kali mengajar dan masuk ke elemen Quran dan hadis itu anak-anak itu sering kali banyak yang lupa huruf hijaiyah yang paling dasar gitu, karena yang di untuk sekarang ini di Taman Pendidikan Al-Quran yang di TPA atau TPI tersebut langsung menuju ke huruf yang sudah memakai harokat, jadi alif lalu dipakai harokat fathah, kasrah, dhammah itu. Jadinya kalau ditanya huruf dasarnya itu apa, huruf hijaiyah seperti apa, mereka pasti menjawabnya bukan alif tapi langsung A gitu ya. Jadi kan saya harus mengingatkan kembali anak-anak walaupun hanya sebentar seperti itu. Berarti memang media kartu hijaiyah ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan anak-anak pada huruf hijaiyah ya. Nah, lalu untuk kelebihan yang lain, misalnya kan dari tadi kan kita membicarakan tentang media ini. Nah, untuk strateginya kemarin itu kan strategi yang saya lihat ada diskusi kelompok, kemudian ada juga penugasan, kemudian juga ada permainan. Nah, kelebihannya apa itu? Kelebihan Strategi yang sudah diterapkan. kelebihannya pertama itu bisa memancing anak-anak atau mengingatkan kembali yang pertama tadi. Terus anak-anak bisa kreatif. Kalau untuk bacaan itu kan langsung anak-anak kita memberikan kartu lagi yang bertuliskan Arab yang kemarin per ayat, dan kita diskusi secara kelompok itu anak-anak sangat bersemangat untuk mencari apa hukum bacaan yang ada di ayat-ayat yang ada di surat Atin tersebut. Begitu. Jadi memang saya lihat kemarin anak-anak itu sangat antusias ya, sangat senang, berlomba-lomba, ingin segera menemukan jawabannya, dan dengan diskusi kelompok anak-anak terlihat riang, pembelajaran juga lebih hidup seperti itu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Umi kemarin tentang pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira Bu Umi punya ini enggak gambaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan selain yang dilakukan Bu Umi kemarin, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan? Untuk keterampilan untuk hafalan itu sebenarnya ada ide juga ya kemarin, tapi yang memang waktu yang tidak memungkinkan. Kemarin saya mengatakan kepada anak-anak cara menghafal yang lebih enak gitu ya, antara ayat pertama nanti disambung ke ayat kedua. Setiap kali mereka masuk kita membaca ayat pertama, setelah itu nanti satu persatu atau ditunjuk salah satu itu membaca ke depan, anak-anak yang lain melanjutkan per ayat seperti itu. Itu yang saya inginkan di kelas dalam pembelajaran seperti itu. Berarti untuk selanjutnya bisa dilakukan lagi ya, Insya dan Allah.
dikembangkan lagi berarti ya. Kemudian untuk kekurangannya kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kalau menurut Bu Umi sendiri apa? Nah, kekurangan yang ada itu tentang hukum bacaan atau tajwid tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Karena hukum bacaan itu kalau dikulik secara dalam lagi itu sebenarnya masih banyak. Itu baru dasar gitu. Nah, karena setiap anak itu tidak sama pemahamannya, langsung paham gitu. Jadinya kita juga sebagai guru harus mencari relungnya anak di mana biar paham kalau ini huruf ifa, idhar, idgham ataupun iklab seperti itu. Untuk rumusnya saja sebenarnya kalau kita bisa mendengar dan mengerti, memahami nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa itu sebenarnya sudah langsung nyantol nih. Tapi untuk anak yang memang tingkatannya sudah langsung bisa paham, tapi untuk yang anak-anak mohon maaf kurang pemahamannya, harus memakai sesuatu yang visualnya seperti apa dulu, itu memang agak-agak sulit nih. Jadi ya pinginnya sih nanti ada pengembangan lagi gitu. Kemudian nih tentang media ya, tadi kan kita membicarakan tentang area pengembangan Ya. Nah, banyak ide yang ternyata belum dilaksanakan ini nanti akan dikembangkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu rencananya Bu Umi. Kemudian kalau tentang media, kira-kira ada nggak kekurangannya? Atau menurutnya Bu Umi kekurangan pada hal media dalam pembelajarannya Bu Umi apa? Ya. Kalau media itu yang kemarin itu hanya cukup sederhana dulu. Ya. Ya, untuk yang berkelanjutan ya insya Allah nanti kita membuat Canva. Jadi kalau visualnya lebih kreatif lagi, ada warna-warna yang memudahkan anak menjadi lebih tertarik, karena kemarin juga ada pas refleksi itu ada anak yang menuliskan ya agak happy, mungkin ya agak pusing ya karena hukum bacaan itu tak semudah yang dibayangkan juga ya. Jadi nanti insya Allah saya akan menggunakan Canva, nanti dicari huruf-huruf hijaiyahnya, mencari hukum bacaannya, terus dimasukkan ke surat atin itu biar anak-anak bisa lebih memahaminya lagi. Selain memakai Canva, ada lagi tidak bayangannya Bu Umi Oh iya. menggunakan apa? Kemarin itu sebenarnya kan ada yang namanya menulis. Ya. Ya, untuk menulis surat atin itu kan tidak boleh sembarangan kalau menulis ayat Quran. Jadi panjang pendeknya, harokatnya itu harus pas. Ya insya Allah nanti juga membuat video yang diambil oleh apa ya, langsung ke fokus ke tangan. Jadi nanti garisnya seperti apa, panjang pendeknya harus melalui garis atau di bawah garis, tulisan hurufnya seperti apa, itu yang ada di ide yang ingin saya kembangkan nanti, yang membuat video seperti itu nanti ditampilkan untuk biar dilihat oleh anak-anak seperti itu. Kalau melihat rencananya Bu Umi menampilkannya ke anak-anak itu melalui apa saja? Bisa melalui PowerPoint, bisa nanti dibuat video durasi yang pendek saja seperti itu. Mungkin nanti ada karton atau apa, nanti kita dibuat seperti buku tulis itu, jadi kan garisnya lebih jelas, nanti anak-anak biar mengikuti seperti itu. Atau nanti ada LKS atau lembaga kerja siswa yang menunjukkan garis per garis untuk menulis huruf hijaiyah atau tulisan Arab tersebut. Kemudian ya kita sudah bicara tentang media, kalau menyangkut strategi, untuk strategi yang sudah dilaksanakan Bu Umi, yaitu penugasan dan diskusi kelompok, kira-kira Bu Umi punya ide atau rencana tidak melakukan strategi yang lain? Strategi yang lain itu mungkin untuk menghafal dan menulis. Jadi menulis dulu sambil menghafal itu akan lebih mudah seperti itu. Ya. Kalau misalnya ini untuk evaluasi anak-anak, kemarin Bu Umi melaksanakan evaluasinya dengan mencongat. Ya. Mencongat ya.
menurut Bu Umi cara mencontoh itu efektif nggak? Kurang efektif sebenarnya ya, karena anak-anak waktu dalam pembelajaran tersebut baru saja menerima, belum memahami sekali. Jadi kemungkinan nanti juga akan ada lembar kerja siswa yang lebih susun dengan rapi, biar anak-anak juga lebih memahami juga. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk refleksi ya, Iya. untuk refleksi anak-anak itu menuliskan banyak hal. Iya. Nah, kalau dari refleksi itu apa yang Bu Umi tangkap dari refleksi yang dituliskan anak-anak di papan tulis kemarin? Dari refleksi tersebut bermacam-macam, tapi kebanyakan anak sangat bahagia, sangat gembira. Ternyata Quran itu seperti ini. Ternyata mempelajari surat dari Al-Quran itu menyenangkan sekali. Mereka merasakan bahagia, ingin sekali menambah wawasan mereka atau menambah ilmu mereka tentang belajar ilmu Al-Quran secara baik dan benar. Seperti itu. Kalau untuk menambah wawasan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar juga menghafalkan, langkah apa yang akan dilakukan Bu? Kalau kemarin langkah saya ya menambah jam pelajaran, ya mungkin di luar jam pelajaran tersebut mungkin ada ekstra untuk mereka tersendiri agar mereka bisa mengerti Al-Quran secara mendalam lagi. Kalau untuk menambah jam pelajaran, Ya. berarti di luar ya, Iya. dengan jam ekstrakurikuler. Iya. Kira-kira bayangan Bu Umi akan membuat ekstrakurikuler yang seperti apa? Maksudnya apakah waktunya kapan, kemudian siapa yang membantu? Seperti itu. Untuk ekstrakurikuler saya berpikirnya itu nanti ada belajar dari dasar juga, baru menginjak ke Iqra, baru menginjak lagi ke Quran. Nanti insya Allah dibantu sama teman saya yang guru agama juga, universitas seperti itu, dan mungkin guru-guru yang lain yang beragama Islam, insya Allah. Karena memang mau tidak mau sesuatu hal yang namanya Quran itu penting ya buat kita gitu. Jadinya kalau anak sudah berkeinginan dari dalam dirinya sendiri, itu kita tinggal menjalankannya. Rencana yang sangat bagus menurut saya, niat yang sangat baik. Untuk pertama langkah yang akan dilakukan Bu Umi apa untuk mewujudkan ekstra membaca Al-Quran? Oh iya. Saya pertama langkahnya adalah menawarkan ke anak-anak terlebih dahulu, itu secara otomatis langsung nanti saya ke Bapak Kepala Sekolah izin ya, itu membuat proposal apakah ekstrakurikuler yang saya dan teman-teman yang lain mungkin ada itu disetujui atau tidak, bisa dijalankan atau tidak. Kalau nanti insya Allah bisa dijalankan, saya nanti memberitahu wali murid. Kalau sekarang itu ada grup WA nih, dari situ saya memberitahu kepada beliau-beliau apakah setuju putranya dan putrinya itu tambah jam pelajaran, karena nanti berkaitan dengan pulangnya itu agak-agak siang, mungkin sore juga kan seperti itu. Dan nanti kalau bisa disetujui ya insya Allah berjalan juga enak gitu. Tidak ada beban di antara kami gitu. Iya, sangat bagus sekali. Kayak ini Bu Umi, dengan pembelajaran kemarin ya yang sudah dilaksanakan Bu Umi, kalau ekstra ini kan tadi pengembangan ya, rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Umi untuk memberikan wawasan dan ilmu yang lebih luas lagi kepada anak-anak. Kalau menurut Bu Umi sendiri, pembelajaran yang telah terlaksana di kelas 4B kemarin, misalnya diberi tingkatan, diberi nilai dari level 1 sampai 10, menurut Bu Umi kemarin, Bu Umi berada di level berapa? Masih di level 8 ya, karena saya belum teramat puas gitu. Iya, karena masih ada banyak anak-anak yang belum paham juga. Berarti berada di level 8. Iya. Ada keinginan Bu Umi akan
naik ke level berapa atau Ya ke 10 lah. Oh ya. Jadi anak-anak dikasih pemahaman bisa langsung paham maunya seperti itu semuanya. Tetapi ya tadi ada sebagian yang tidak belum paham juga gitu. Berarti kalau misalnya mau dari level 8 ke level 10, Bumi akan melakukan apa biar dari level 8 bisa jadi 10 tadi? Kalau sekarang itu ya pengembangan media itu secara otomatis itu ya media secara langsung, karena sekarang eranya digital, semuanya memakai HP. Anak-anak itu kayak tergantungan sekali, dan visual itu warna-warna yang pastel seperti itu yang menarik anak-anak itu juga harus perlu ditekankan lagi di situ. Nanti diadakan kuis yang mungkin saya harus lebih gimana ya Bu, lebih mengembangkan nanti di rumah untuk mengingatkan mereka tentang huruf hijaiyah, tentang ini bacaannya seperti apa. Itu ada kuisnya tersendiri. Saya harus mengirim ke grup seperti itu, tetapi harus didampingi oleh orang tua murid seperti itu. Kalau misalnya kuis ya, kaitannya dengan zaman sekarang yang serba digital, kalau kuis yang dikirim di grup itu kuis seperti apa ya? Kuis seperti ya nanti berhubungan dengan agama otomatis, tentang sejarah melalui aplikasi apa? Melalui Google Form atau Quizzes itu, insya Allah nanti ya dicoba seperti itu, karena ya saya harus belajar terus ya. Mungkin bisa belajar sambil ya kita belajar bersama-sama istilahnya. Oh iya, untuk rencana dari Bu Umi ya yang akan melaksanakan ekstra, kemudian menambah mungkin dengan kuis yang serba digital seperti Quizzes, Google Form untuk menambah semangat dan wawasan anak-anak tadi, kira-kira akan dilakukan Bu Umi kapan? Ya, kalau bisa secepatnya ya, karena ini ya ada rasa berketan juga gitu, karena tiap sampai ke pembelajaran Al-Quran itu pasti anak-anak itu terlalu sulit, apalagi ke lidah gitu ya memahami hurufnya itu. Kira-kira kapan? Seminggu lagi, sebulan lagi? Ya paling lambat, maksudnya paling lama dalam jangka waktu berapa? Mungkin ya 2 minggu, 3 minggu. Berarti nanti setelah 2 minggu kita bisa bincang-bincang, ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Umi ya, untuk sharing hasil dari rencana yang akan dikembangkan oleh Bu Umi untuk kemajuan anak-anak seperti ini. Nah, Bu Umi, dari percakapan kita pada kali ini, apa yang Bu Umi dapatkan? Saya dari percakapan ini jadi belajar bagaimana, apa kelebihan, apa kekurangan saya mengajar di kelas gitu. Di observasi kalian panjenengan juga itu bisa mengerti dan mengenali potensi saya sebagai pengajar seperti itu. Berarti ini ya, potensinya ingin dimaksimalkan seperti Iya. itu ya, dengan sharing-sharing percakapan seperti ini ya. Iya. Kemudian ini ya, Bu Umi ya, untuk tadi permasalahan, kelebihan Bu Umi sudah mengetahui, kemudian untuk kekurangan Bu Umi juga sudah menceritakan, kemudian rencana juga sudah disusun, kemudian berarti ini nanti yang akan bertanggung jawab semuanya dari program yang akan dirancang Bu Umi ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya nanti otomatis guru agama Islam, nanti saya sama teman saya. Ya, seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi. Kemudian nanti jika ada waktu lagi kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi, tapi ngobrol yang
bermanfaat dan berkualitas dan bermanfaat. Seperti itu. Iya. Ya. Sampai jumpa nanti. Saya ingin mendengar ceritanya Bumi setelah 2 minggu Insya Allah. yang akan melancarkan aksinya Ya. untuk anak-anak seperti itu ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kita pada kali ini membawa manfaat untuk semuanya Amin. dan berkah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Umi. Sami-sami. Semoga sehat selalu. Demikian percakapan pasca observasi dari kami. Semoga percakapan pada kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Umi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.